Jadi semuanya berawal dari bulan September atau Oktober tahun 2025 tahun lalu, di mana secara nggak sengaja gue nonton video tentang bentang Jawa di YouTube gue. Padahal sebelumnya gue nggak pernah nonton atau bahkan nyari-nyari tentang sepedahan di YouTube gue, dan saat itu muncul aja gitu video tentang bentang Jawa. Dan sejak saat itu gue nggak pernah berhenti berpikir gimana caranya supaya gue bisa sepedahan seperti mereka. Mungkin gue orang yang ke 100 sekian atau ke 1000 sekian di Indonesia yang jadi pengen sepedahan karena nonton video bentang Jawa atau pernah event bentang Jawa. Nggak tahu ya, mungkin memang ada unsur magisnya ya event bentang Jawa ke orang-orang kayak kita, yang mana jadi pengen mulai bersepeda gara-gara event tersebut. Singkat cerita, nggak lama dari nonton video itu, bulan Desember gue memutuskan untuk membeli sepeda road bike pertama gue, Element Curve NXR. Setelah searching sana sini, riset sana sini, dan kebetulan kayaknya di bulan November Desember tahun lalu itu memang Element lagi gencar-gencarnya merilis lineup sepeda road bike entry levelnya mereka, dan gue sempat mempertimbangkan beberapa sepeda seperti Polygon, Stratos S2, S4, bahkan gue hampir memutuskan untuk membeli Stratos S4 second dari marketplace Facebook. Tapi di detik-detik akhir kayaknya secara preferensi personal gue kurang terlalu suka dengan sepeda Polygon Stratos. Ya mungkin karena memang Stratos itu line up yang lama ya, 100 S2, 3, 4 itu 100 yang lama, sehingga secara looks dan model itu nggak terlalu modern kayak sepeda-sepeda yang baru rilis di tahun-tahun ini gitu ya. Jadi walaupun secara spesifikasi mungkin lebih bagus, secara after sales lebih oke, tapi gue memutuskan untuk membeli Element Curve NXR. Nah mungkin terkait sepeda pertama gitu ya, sebagai pemula yang udah melaluinya beberapa bulan lalu, memang bisa dibilang memilih sepeda pertama itu nggak ada yang salah sih. Semua balik lagi ke preferensi pribadi, karena sebagai pemula kita nggak punya referensi yang gimana-gimana, jadi kita nggak tahu rasanya sepeda A, rasanya sepeda B, rasanya sepeda C. Bahkan mungkin kalaupun udah nyoba, karena cuma sekedar nyoba gitu ya, jadi kita nggak tahu benar-benar apa sih sebenarnya perbedaan signifikan ketika kita sepedahan. Sehingga menurut gue ketika memilih sepeda ya balik lagi aja ke hati lo sendiri, sepeda mana yang lo suka. Mungkin kalau gue pribadi, gue sesimpel sepeda yang secara looks gue suka, karena sepeda yang secara looks gue suka itu akan membuat gue lebih semangat bangun pagi untuk sepedahan subuh-subuh, kemudian bikin gue pengen lagi sepedahan, sehingga at least secara badan, secara fitness, badan gue akan berkembang dengan sepeda pertama gue itu. Jadi mungkin kalau boleh ngasih saran ya itu tadi sih, buat teman-teman yang baru mau memilih sepeda, pilih sepeda yang lo sukai sehingga membuat lo suka bersepeda. Nah, balik lagi ke jurnal sepedahan ya, karena ini konsep videonya itu jurnal sepedahan. Jadi gue pengen cerita apa aja sih yang gue lalui sebagai pemula dalam hobi ini. Yang pertama tadi milih sepeda ya, sepeda pertama gue itu Element Curve NXR. Gue personal sih suka sih dengan sepeda itu. Gue suka tampilannya, looksnya menurut gue ganteng. Kemudian dia clean look kan, memang itu yang dijual ya, dengan harga gue beli di 5,8, sebenarnya 6 jutaan, 6, sekian juta, tapi dapat diskon jadi 5,8 kalau nggak salah. Kita udah dapat clean look, full alloy, kemudian apa lagi ya, secara gear set itu pakai Setsai Ignite,
Drifternya juga Sensa ya semuanya, jadi Sensa Ignite. Sebenarnya nggak ada kendala yang berarti sih ketika gue pakai sepeda itu dari bulan Desember sampai bulan Mei kemarin ya. Terakhir gue pakai ke Audax 100 km di Bandung. Nah, sebenarnya baru di situ sih gue merasa bahwa sepeda ini ternyata punya gap dari sebuah sepeda yang gue harapkan, yaitu gearnya. Tapi memang kayaknya sepeda entry level tuh memang bottleneck-nya itu di shifter sih, di gearnya itu sih. Gue nggak tahu apakah itu memang semua Sensa seperti itu atau memang kebetulan sepeda gue kebagiannya kayak gitu aja. Jadi ketika dipakai sepedahan, walaupun udah di setting beberapa kali ya di bengkel, itu tetap sering miss apa sih istilahnya ya, kayak dia tuh pertama susah untuk naik ke gear atasnya, terutama kalau sudah di gear-gear yang besar. Jadi kan itu 9 speed, nah mungkin di gear ke-8, 7, 8, 9 tuh susah banget naiknya. Dan itu sangat terasa ketika udah Bandung kemarin, dimana ada beberapa segmen tanjakan di daerah Banjaran kalau nggak salah ya, itu membuat gue kesusahan di tanjakan karena gearnya nggak bisa naik. Kemudian apa sih namanya, crank ya, apa sih gear yang depan, gue juga pasti belum tahu itu namanya apa ya gear depan lah. Gear depan itu juga nggak bisa naik ke atas, susah naik ke atas ibaratnya. Jadi selama gue pakai di Audax kemarin ya itu gear depan stay di gear paling kecil aja, gear paling ringan. Nah itu tadi terkait sepeda. Kemudian terkait journey sepedahannya, sebenarnya gue tuh baru mulai serius into sepedaan tuh setelah Lebaran sih. Jadi kan Desember gue baru beli sepeda, ya gue coba sepedahan keliling Bintaro. Awalnya 10 kilo itu juga udah engap 10 kilo, terus tapi gue coba rutinin tiap pagi, nggak tiap pagi sih, mungkin 2 hari sekali 15 kilo, naik 20 kilo. Ya menurut gue tuh menyenangkan sih, nggak tahu ya. Gue sih sepengalaman ini belum pernah nggak happy setelah sepedahan kayak gitu. Bahkan mungkin kalaupun cuma 15 kilo, cuma sejam gitu ya, itu tetap happy aja setelah itu. Nah kemudian Januari gue coba ikut Audax 50 km di Jakarta. Dan itu seru banget. Itu 50 km pertama gue kalau nggak salah. Itu 50 km kedua gue. Jadi sebelumnya gue udah pernah 55 kilo di hari Minggu gitu, gue sepedahan ke arah Monas, terus balik lagi ke Bintaro, itu 55 kilo. Tapi dengan rutenya Audax ya sesuai lah dengan tagline-nya ya, selalu ada cerita. Itu Audax pertama gue dan cukup berkesan. Gue under COT, walaupun sempet kelewat CP2-nya, tapi seru sih. Kemudian setelah itu kan bulan Februari Maret itu puasa ya, kalau nggak salah bulan Maret itu puasa, sehingga gue nggak goes selama sebulan full libur. Nah kemudian baru deh setelah Lebaran itu gue mulai serius lagi sepedahan. Jadi waktu mudik itu gue bawa sepedanya ke Bandung, ke Madiun. Di situ gue mulai gas lagi, sepedahan mulai makin jauh, dan di Madiun gue sempet sepedahan tuh 75 kilo. Nah itu adalah sepedahan terjauh gue waktu itu ya, 75 kilo, dan tanpa persiapan yang proper. Alhasil gue nggak bawa uang cash, gue cuma ngandalin kris dan botol bidon 1. Dan alhasil di kilometer 50 waktu udah mau balik ke Madiun, jadi gue 75 kilo itu ke arah Caruban, ke arah Nganjuk situ, ke danau atau apa sih namanya itu, ya kayak danau gitulah.
baliknya bolak-balik tuh 75 kilo, tapi di kilometer 50 itu gue udah habis banget tenaga, apalagi dengan macet dan panasnya daerah Madiun. Itu gue ngebong habis tenaga banget, lapar, tapi karena gue nggak punya uang jadi gue nggak bisa beli makan di warung. Baru pas nyampe di Madiun itu gue beli bakso di depan rumah. Jadi itu pengalaman yang bikin gue berpikir kayak ternyata sepedahan jarak jauh itu nggak cuma soal kuat kaki, tapi juga kita ada strategi yang namanya fueling. Dan sejak saat itu gue coba belajar, gue cari-cari di YouTube, gue cari di TikTok, di mana-mana lah, gimana sih sebenarnya strategi fueling yang oke gitu. Nah dari situ gue baru menemukan sebuah benda ternyata ada namanya energi gel dan energi bar yang bisa dibawa kalau kita sepeda jarak jauh. Kemudian dari situ juga gue memutuskan untuk menambah satu lagi battle cage di sepeda, jadi ada bisa bawa 2 bidon. Ya itu sih serunya jadi pemula sebenarnya, menemukan ilmu-ilmu baru itu, kemudian menemukan pengalaman-pengalaman baru, tempat-tempat baru, dan banyak hal baru yang baru kita temukan setelah kita melakukannya gitu. Jadi it's a fun journey sih. Nah kemudian April atau Mei April kalau nggak salah, itu gue memutuskan untuk ikut Audax Bandung yang 100 kilo. Selain belajar gimana caranya bersepeda 100 kilo secara fisik dan juga secara strategi mental, tapi gue juga pengen menguji sepeda gue sih, kayak gitu. Karena memang di bulan April tuh gue juga udah mulai kepikiran untuk upgrade sepeda, karena gue mulai menemukan gap-gap kecil yang gue rasakan di sepeda yang ini gitu. Nah gue pengen membuktikan bener gak sih sepeda ini tuh tidak sesuai dengan harapan gue atau ternyata masih oke. Jadi gue coba aja di 100 kilo sekali jalan gitu kan. Dan ternyata benar, ketika di Audax 100 kilo kemarin, hal-hal yang tadinya terasa kecil waktu di sepedahan pagi-pagi gitu ya, ternyata pas di 100 kilo itu terasa banget, terutama di tanjakan sih sebenarnya. Ketika di tanjakan, shiftingnya itu agak bermasalah, susah naik gearnya dan sebagainya. Sehingga ketika pulang dari Audax, gue berpikir kayaknya daripada gue upgrade shifternya, gear setnya, yang mana mungkin secara cost juga ya mahal-mahal juga gitu ya, lebih baik kayaknya gue upgrade sepeda deh kayak gitu. Singkat cerita, gue bulan Mei upgrade sepeda. Setelah gue ganti sepeda itu, akhirnya gue memberanikan diri untuk ikut peloton. Sebenarnya gue udah nyari beberapa kali sih, ada nggak sih peloton atau group ride yang sebenarnya ramah buat pemula gitu ya. Karena kalau yang gue tahu, group ride atau peloton itu rata-rata speednya kan 40 km per jam, sedangkan gue 25 aja masih susah gitu ya. Nggak lama setelah itu muncul di Threads ada peloton yang ramah newbie di Bintaro, dan karena di Bintaro, di Biim Loop, lokasinya kan nggak jauh dari rumah gue, dan ya udah gue cobain aja gitu, dan ternyata menyenangkan gitu. Jadi gue sangat berterima kasih sih sama Mas Bintang Cacing yang udah menginisiate newbie peloton ini. Jadi gue bisa belajar dan merasakan juga gimana rasanya group ride. Di ride yang pertama itu bareng peloton ini gue hampir copot sih rasanya jantung itu. Jadi kan 4 kali loop Bintaro ya. Di loop 1 dan 2 tuh heart rate gue tinggi banget sampai zona 4 ya, sampai 170 lah kalau nggak salah. Dan itu gue kayak aduh ini kayaknya gue nggak kuat deh, gue harus mundur gitu. Cuman di putaran ketiga, keempat itu gue mulai tenang, heart rate mulai mulai turun, dan ternyata di peloton selanjutnya, di minggu selanjutnya gitu ya, ketika gue ikut, gue udah bisa memaintain heart rate gue di zona 3 dan zona 2. Jadi kayak seru. Jadi mudah-mudahan
gue pribadi konsisten terus untuk sepedahan dan ketemu lebih banyak teman yang bisa sepedaan bareng dan sharing bareng tentang hobi ini. Mungkin itu dulu sih untuk video pertama ini. Mudah-mudahan gue juga konsisten bikin videonya dan bisa lanjut juga sepedahan seterusnya sambil terus mengupdate jurnal sepedahan gue ini. Mungkin gitu aja sih. Bye bye.